Kita akan bahas lebih dalam terkait dengan kasus yang masih bergulir di Polda Metro Jaya, terutama soal pencemaran nama baik yang melibatkan salah satunya Roy Suryo. Sudah bergabung bersama kami Rismon Sianipar selaku pelapor ijazah palsu Jokowi, dan nanti juga akan menyusul politisi Partai Solidaritas Indonesia Irma Huta Barat. Saya sapa dulu Bung Rismon. Selamat malam Bung Rismon. Selamat malam, Bang. Baik, Bung Rismon, kalau melihat Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, Pak Jokowi asli katanya. Ini artinya menegaskan juga bahwa pelaporan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya akan terus bergulir sepertinya karena sudah dinyatakan asli. Karena itulah Roy Suryo dan kawan-kawan di Polda Metro Jaya sepertinya akan tetap bergulir gitu. Kasus pencemaran nama baiknya. Ada respon soal ini? Iya, yang dilakukan adalah uji keidentikan, menguji kesamaan atau pencocokan. Jadi bukan menguji keaslian. Jadi uji identik itu menyamakan objek A dengan objek B, prosesnya A dengan B. Jadi tidak menjawab tentang authenticity, keaslian gitu Pak. Kalau ingin menjawab keaslian, maka tidak melakukan uji keidentikan, justru masuk ke yang lebih dasar, yaitu menggunakan dating analysis, analisis penanggalan, kapan diprediksi itu tintanya apa, usia tintanya bagaimana, dan uji carbon 14 dating analysis untuk memprediksi usia kertas. Itu baru authenticity. Setelah authenticity itu dilakukan, baru dilakukan uji keidentikan. Makanya saya katakan bahwa pengumuman atas uji keidentikan yang dilakukan oleh Bareskrim atau Laboratorium Forensik Bareskrim itu tidak menjawab keaslian dari ijazah dari Pak Joko Widodo, begitu Pak Bang. Oke, artinya argumentasi yang Anda ungkapkan barusan, sederet argumentasi ini akan juga dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menguatkan atau membantah bahwa ada tudingan pencemaran nama baik dalam kasus ini, begitu ya, Bung Rismon? Iya, Bang. Jadi kan begini, sebenarnya kita cukup kecewa ya apa yang diumumkan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, bahwa kalau mereka mengaku bahwa yang dilakukan adalah SCI atau Scientific Crime Investigation, maka semua metode, prosedur itu dilakukan dalam ruang-ruang ketat yang namanya sains. Maka kalau kita sains, maka dia memerlukan metode. Disebutkan nama metodenya, nama prosedurnya, perlakuan terhadap objek uji bagaimana, terus outputnya apa, variabel keluarannya. Oke. Sepertinya ada kendala komunikasi saat kami berbincang dengan Bung Rismon. Tadi Bung Rismon sempat mengungkap bahwa sederet fakta dan argumentasi soal ijazah Jokowi yang bersifat saintifik ini harusnya bisa ditelaah lebih dalam oleh Bareskrim, tidak hanya melihat pada wujud fisik saja, tetapi juga pada hal-hal detail. Salah satunya yang dipermasalahkan oleh Bung Rismon tadi adalah soal font yang dikatakan pada saat itu font Times New Roman di era beberapa tahun kebelakang, terutama pada saat era Jokowi berkuliah dan lulus, itu belum diproduksi, begitu ya Bung Rismon ya? Iya Bang, dan dari saya yang jawab ini ya. Ya, silakan. Jadi harusnya kan disebutkan nama metodenya, perlakuan terhadap bahan ujinya, bagaimana outputnya dalam persentase atau apa, nilai-nilai apa. Ini kan kemarin yang dilakukan, yang diumumkan adalah sebuah tidak nilai, itu kualitatif. Ya. Artinya Anda mau bilang ini tidak transparan begitu ya, proses forensik ini, outputnya digital bukan forensik. identik, tetapi misalnya variabelnya adalah presentasi keidentikan. Berapa persen keidentikan antara objek A dengan objek B, referensinya apa. Makanya saya bilang meskipun didapatkan itu persentase keidentikan, itu tetap juga tidak menjawab authenticity atau keaslian dari lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dan ijazah dari Bapak Jokowi gitu Pak. Bung Rismon, tadi saya menyimak pernyataan dari Polda Metro Jaya, dari Kabid Humas begitu, bahwa
akan ada satu saksi yang diperiksa, satu saksi lagi berinisial RS. Kalau saya melihat sih arahnya ke Bung Roy Suryo gitu yang akan diperiksa. Nah kira-kira ini akan juga bisa menjelaskan bahwa duduk perkara ini dan bisa menganulir tudingan pencemaran nama baik dengan fakta-fakta yang akan diungkapkan oleh saksi nanti itu? Iya, Bang. Jadi terkait tadi kalau ijazah ya, kalau terkait dengan lembar pengesahan skripsi yang kami duga itu tidak berkesesuaian secara teknologi karena menggunakan font digital Times New Roman yang penggunaan awalnya saja secara rilis pertama itu tahun 92 dan itu di Amerika. Oke. Dan mengingat dari kerapatan PPI atau DPI, dots per incinya itu sudah sangat tinggi. Saya duga itu diproduksi dengan menggunakan Microsoft Word yang ada di Windows XP dengan kerapatan DPI semacam itu yang dirilis tahun 2004 sampai 2005 begitu loh. Nah, penjelasan dari Dirtipidum itu cukup mengecewakan, di mana mereka mengatakan mereka mengujinya dengan cara lembar pengesahan itu diraba, terus dirasakan ada cekungan. Ini kan bukan perasaan. Jadi tidak ada saintifik kalau itu cuma diraba, terus dirasakan, baru ada cekungan. Itu bukan saintifik. Itu hal-hal teknis. Itu hal-hal teknis. Dan selanjutnya setelah mereka meraba merasakan ada sedikit cekungan, itu statement dari ini ya, bahkan di Kompas kalau nggak salah dicatat juga teksnya itu. Terus hanya dibandingkan dengan kesaksian dari apa yang dikatakan orang yang memiliki percetakan perdana tersebut. Itu kan bukan saintifik keterangan dibandingkan dengan rabaan, dengan perasaan. Harusnya penyidik ketika meminta keterangan dari pemilik percetakan perdana yang diakui itu adalah produk dari mereka, harusnya direkonstruksi menggunakan teknologi 1985 dengan handpress. Kesimpulannya adalah handpress atau letterpress. Direkonstruksi dong. Apakah serapi itu? Bagaimana tepi-tepinya? Dengan tinta yang basah, dengan lengkungan yang cantik, belum juga dengan kerapatan dari titik-titik itu yang sangat rapat, yang tulisannya di lembar pengesahan skripsi itu kan dipertahankan di depan Dewan Penguji. Nah itu ada titik-titik kosong, tanggal kosong, dan itu bagaimana membuat letterpress atau handpress dengan kerapatan titik-titik yang sangat rapat semacam itu, kalau itu bukan produk dari digital. Ini saya paham Bung Rismon, ini adalah salah satu keahlian Anda juga karena Anda ahli digital forensik begitu. Saya ingin menekankan juga tadi pertanyaan saya bahwa apa yang Anda jelaskan tadi ini bisa menguatkan argumentasi di Polda Metro Jaya terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh atau diajukan oleh Jokowi dan pengacaranya atau kuasa hukumnya. Nah,